Ya, pagi hari ini merupakan hari kelima para samanera melakukan retreat meditasi. Perlu diingatkan kembali bahwa meditasi atau citta bahawana yang diajarkan Sang Buddha pada akhirnya mengajarkan kepada kita semua bahwa tidak ada satupun fenomena ataupun kondisi yang layak, yang patut untuk dilekati. Setiap fenomena yang muncul saat ini dan sekarang hendaknya disadari, hendaknya dipahami dengan menggunakan perhatian. Tetapi ketika memahami fenomena yang muncul, pada akhirnya juga pemahaman lain muncul bahwa apapun fenomena yang ada ternyata tidak patut, tidak layak untuk dilekati. Mengapa demikian? Salah satu sebabnya adalah semua hal yang berkondisi, apapun itu sifatnya tidak kekal. Sifatnya berubah, tidak bisa dipertahankan. Itulah kenapa tidak layak, tidak patut untuk dilekati. Ada satu khotbah yang diberikan oleh Sang Buddha kepada para siswa beliau untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa apapun kondisi yang ada sesungguhnya tidak layak untuk dilekati karena semuanya memberikan bahaya, terutama ketika berkenaan dengan pancakanda atau 5 gugusan. Sang Buddha memberikan satu perumpamaan. Misalnya ada seseorang yang dia memiliki binatang piaraan. Bukan kucing, bukan anjing, bukan kambing. Tetapi binatang piaraannya adalah 4 ekor ular berbisa. Sebagai binatang piaraan, tentu dia merawat ular-ular berbisa ini dengan sangat baik. Tiap hari dia mandikan. Tiap hari dia kasih makan. Tiap hari dia istirahatkan. Ketika sakit, dia pun juga memberikan obat. Betul-betul dipiara dengan sangat baik. Akan tetapi yang namanya ular, ketika suatu saat marah, dia tidak peduli. Walaupun terhadap yang memelihara, dia akan mencoba untuk menggigit, membunuh orang yang bahkan telah memelihara. Dan itu terjadi. Salah satu atau beberapa dari 4 ekor ular berbisa ini marah, mencoba menyerang ia yang sebenarnya selama ini telah memelihara. Ketika itu terjadi, tentu orang tersebut lari ketakutan. Nah, ketika dia berlari, ada seseorang yang datang dan memberitahukan bahwa
kamu ini juga dikejar oleh 5 pembunuh. Dan kalau kamu sampai kena, tertangkap, kamu dibunuh. Mendengar demikian, dia lari lagi. Sudah ketakutan dengan 4 ekor ular berbisa, ditambah lagi takut dengan ada 5 pembunuh. Ketika dia berlari, seseorang datang dan memberitahukan bahwa di belakang kamu itu juga ada pembunuh ke-6. Cadhanang Wadako, pembunuh ke-6. Yang dengan pedang terhunus siap. Kalau sampai kamu tertangkap, kepala kamu terpenggal. Lari lagi. Sudah ketakutan dengan 4 ekor ular berbisa, ditambah 5 pembunuh, dan pembunuh ke-6 juga ikut mengejar. Ketika dia berlari, bertemu dengan satu kampung yang kosong, tidak ada orang di sana. Dia pikir aman, karena kampungnya kosong, bisa digunakan untuk bersembunyi. Akan tetapi kemudian diberitahu oleh seseorang bahwa kampung kosong tersebut sebenarnya adalah tempat para perampok. Ketika para perampok ini habis merampok tempat lain, akan kembali ke kampung tersebut. Kalau kamu ketahuan berada di kampung tersebut, para perampok ini akan marah dan bisa membunuh kamu. Tahu demikian, dia pun juga lari lagi. Hidupnya hanya berlari. Nah, ketika berlari kemudian bertemu dengan satu sungai yang besar. Dan dia melihat bahwa di seberang sini begitu banyak bahaya. Sungai tersebut juga banyak bahaya. Tetapi di seberang sana itu tempat yang aman. Mau tidak mau, untuk bisa terbebas dari berbagai macam bahaya, dia harus menyeberangi sungai tersebut. Akan tetapi tidak ditemukan ada seorang yang menjual jasa rakit perahu, dan juga tidak ditemukan ada perahu. Sehingga mau tidak mau dia harus membuat perahu sendiri. Dia mengumpulkan cabang-cabang, rumput-rumput, diikat jadi satu, dan kemudian digunakan untuk dijadikan rakit. Berenang ke sana dengan kekuatan tangan dan kakinya sendiri. Dengan usaha yang benar, akhirnya dia sampai di seberang yang aman. Nah, perumpamaan ini diberikan oleh Sang Buddha untuk menunjukkan betapa alam sangsara ini memiliki banyak bahaya. 4 ekor ular berbisa merupakan simbol dari 4 unsur jasmani. Yang mana kita memiliki unsur tanah dalam jasmani kita, unsur air, unsur api, dan unsur angin. Jasmani kita seperti 4 ekor ular berbisa yang dipelihara. Kita memelihara tubuh kita. Setiap hari kita kasih makan. Setiap hari kita mandikan. Setiap hari kita beri istirahat. Ada kalanya juga melakukan exercise, olahraga. Ketika sakit, dicarikan obat. Seperti 4 ekor ular berbisa yang dijadikan sebagai binatang piaraan. Betul-betul dijaga. Malahan kadang-kadang lupa menjaga batin. Ya kan? Tubuh dijaga, setiap hari dimandikan, dibersihkan. Batin berhari-hari tidak dibersihkan.
Nah, tubuh ini dibersihkan tiap hari seperti binatang piaraan yang begitu disayangi. Tetapi yang namanya tubuh, walaupun sudah disayang-sayang, dipelihara dengan baik, diperhatikan dengan baik, ketika suatu saat marah, tubuh ini juga menghancurkan. Ketika unsur tanah marah, unsur tanah adalah jasmani yang sifatnya adalah padat. Daging kita, tulang kita, organ tubuh kita yang bersifat padat, ini adalah unsur tanah. Dan ketika itu marah, menimbulkan sakit dan bahkan kematian. Sebagai contoh adalah tubuh kita terkena kanker. Marah kan? Unsur padat kita marah karena kena kanker, menimbulkan sakit dan kematian. Ketika unsur air juga marah, sama saja. Unsur air adalah darah kita. Apapun yang sifatnya mencair dalam tubuh kita adalah unsur air. Ketika marah juga menimbulkan sakit, bahkan kematian. Sebagai contoh, darah kita terkontaminasi dengan gula berlebihan, diabetes. Terkontaminasi dengan kolesterol berlebihan, LDL. Juga bermasalah juga, stroke. Menimbulkan sakit, kematian. Dan ketika unsur api atau temperatur tubuh kita ini juga bermasalah, ya sama saja. Menimbulkan sakit dan juga kematian. Tubuh kita terlalu panas, berlebihan, menimbulkan kematian. Tubuh kita terlalu dingin, juga menimbulkan kematian. Kalau tidak percaya, masuk ke freezer, ditutup 1 jam saja. Nah, unsur angin juga sama. Kalau tidak stabil, juga menimbulkan kematian. Seperti kemarin ketika ada corona kan banyak sekali kan kekurangan oksigen, menimbulkan kematian. Bahkan kalau kita yang sehat begini, kenapa kita masih bertahan sejak kita lahir sampai sekarang? Ya karena nafas kita masih normal, unsur angin kita masih normal. Coba kalau kita kemudian tutup saja hidung kita, mulut kita, gak usah lama-lama, 15 menit, gelegeban. Sakit menimbulkan kematian. Dan itulah jasmani kita. Yang sudah disayang-sayang, dipelihara dengan betul-betul yang terbaik, akan tetapi suatu saat marah bisa menimbulkan sakit dan kematian. Nah, melihat itulah seseorang kemudian dalam praktik cita bawana memperhatikan jasmani, mengamati jasmani, karena itu adalah objek dari perhatian. Tetapi mengamati jasmani, memperhatikan jasmani tanpa melekati jasmani tersebut. Karena kemelekatan terhadap jasmani juga bagian dari penyebab penderitaan. Memperhatikan objek keluar masuknya nafas sebagai bagian dari jasmani, itu penting, itu sangat baik, tetapi tidak kemudian melekatinya. Dan tidak hanya berkenaan dengan objek keluar masuknya nafas, terhadap apapun yang berkenaan dengan jasmani. Ketika kemudian muncul kemelekatan di sana,
hendaknya juga diketahui dan dilenyapkan. Karena kemelekatan terhadap jasmani pada akhirnya menimbulkan penderitaan. Bagaimana tidak? Sering kita mengalami perubahan pada jasmani kita dalam setiap momennya. Dan kalau dalam perubahan demikian kita tidak mau menerimanya, tidak mau menerima perubahan, penderitaan muncul. Rambut kita sudah mulai memutih. Kita tidak mau rambut kita menjadi putih. Penderitaan muncul. Sampai kemudian disemir-semir. Untuk menutupi perubahan. Kulit kita lama-kelamaan juga keriput. Kalau tidak mau menerima perubahan kulit kita menjadi keriput, penderitaan juga muncul. Organ tubuh kita semakin menua. Yang kuat menjadi semakin melemah. Kalau kita tidak menerima perubahan tersebut, kita melekati bahwa tubuh kita harus tetap kuat, penderitaan muncul. Maka kita belajar dari memperhatikan objek keluar masuknya nafas. Memperhatikan objek keluar masuknya nafas, tetapi tidak melekatinya. Karena kalau kita melekati nafas saja, penderitaan juga muncul. Nafas masuk, nggak boleh keluar. Menderita tidak? Menderita kan? Melekatinya nafas masuk, dilekati nggak boleh keluar, menderita. Nafas sudah keluar, nggak boleh masuk lagi, menderita juga. Maka membiarkan nafas berproses apa adanya, sekedar mengamati, karena itu penting, tetapi tidak kemudian dilekati. Dan melihat nafas dengan cara demikian, dengan cara yang sama juga melihat keseluruhan jasmani demikian. Apapun perubahan yang ada, batin menerima. Melihat itu sebagai sebuah kewajaran. Penerimaan inilah yang kemudian penting dan menjadi bagian dari meditasi. Yang kemarin juga ditanyakan, acceptance. Nah, ini berkenaan dengan jasmani. Melihat jasmani sebagai hal yang sebenarnya berbahaya ketika dilekati. Yang dimaksud oleh Sang Buddha ada 5 pembunuh. Tidak lain adalah 5 gugusan. Yang salah satunya juga adalah jasmani. 5 gugusan tidak lain adalah rupa kanda, gugusan jasmani atau gugusan materi. Yang kedua adalah vedana kanda, gugusan perasaan. Nah, kenapa dikatakan sebagai gugusan kanda atau kelompok? Dan juga sering disebutkan sebagai unggokan. Jadi unggokan, gugusan, kelompok itu sama ya. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena vedana misalnya perasaan itu tidak hanya satu jenis perasaan. Ada banyak sekali perasaan, makanya disebut gugusan perasaan. Gugusan artinya itu banyak. Jasmani juga sama. Kita terdiri dari berbagai macam bagian. Atau dengan kata lain, jasmani kita terdiri dari 4 unsur. Itu gugusan, tidak hanya satu jenis, tapi terdiri dari 4 unsur. Sanyakanda yang ketiga adalah gugusan persepsi, pengenalan. Artinya apapun bentuk batin yang mengenali objek itu adalah sanya. Sehingga sanya ini berhubungan dengan
gambaran-gambaran batin atau nimita. Jadi kalau kita bicara nimita, nimita itu juga sanya. Jadi apa yang kita lihat ini, ada gambar yang kita lihat ini juga sanya. Ketika para samlera misalnya mata terpejam, membayangkan ada hutan, terus kemudian melihat ada gambar hutan, ada kan gambar hutan? Ya, ketika merem begini ada gambar hutan kan? Kita membayangkan hutan. Itu juga sanya. Disebut aranya sanya, persepsi tentang hutan. Kita melihat ada gambar hijau, pepohonan, mungkin ada gambar sungai. Tergantung masing-masing pengalaman seseorang ketika berpikir tentang hutan. Nah, gambar itu adalah sanya. Ketika mendengarkan suara, preng begitu. Ada enggak gambarnya? Gambar apa? Piring pecah. Nah, mengenali itu, gambar itu juga sanya. Nah, karena berbagai macam sanya muncul dan sanya itu sangat beragam, secara garis besar juga berkenaan dengan 6 indera kita, makanya disebut sebagai sanya kanda, gugusan persepsi. Nah, yang sangkara kanda yang keempat, gugusan pembentuk, ya gugusan pembentuk dalam arti adalah yang berkenaan dengan berbagai macam pikiran. Nah, baik pikiran yang bermanfaat maupun pikiran yang tidak bermanfaat. Termasuk keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, iri hati, dengki, dendam. Yang berkenaan dengan berbagai macam pikiran, yang baik-baik juga seperti kebijaksanaan, kedermawanan, perhatian, konsentrasi, ketenangan. Itu semua adalah sangkara. Maka disebut sangkara kanda karena terdiri dari banyak jenis. Yang kelima adalah vinyana kanda atau gugusan kelompok atau unggokan dari kesadaran. Nah, kesadaran di sini harus dibedakan dari sati. Nah, sati juga seringkali diterjemahkan sebagai kesadaran. Tetapi vinyana juga, ya karena biasanya dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai consciousness, maka juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai kesadaran. Tetapi sebenarnya batin yang mengetahui. Jadi batin yang mengetahui setiap pengalaman itu adalah kesadaran. Ketika mata melihat objek, rupa, bentuk, di situ ada pengalaman melihat. Dan di situ ada pengetahuan melihat. Nah, itu adalah kesadaran mata. Ketika telinga mendengarkan suara, di situ ada pengalaman mendengar. Nah, pengetahuan tentang pengalaman mendengar itu adalah sota vinyana, kesadaran telinga. Ketika membaui bebauan, di situ ada pengalaman membaui. Pengetahuan tentang itu, yang mengetahui pengalaman membaui itu disebut kesadaran hidung. Demikian pula kesadaran lidah, kesadaran jasmani, dan kesadaran pikiran. Karena banyak jenis kesadaran, maka disebut sebagai vinyana kanda. Yang disebut sebagai makhluk, terutama adalah manusia, adalah kumpulan dari 5 gugusan. Kumpulan dari 5 kanda ini, pancakanda ini. Semuanya, tidak ada sesuatu yang di luar dari pancakanda. Kita ini terbentuk, tersusun dari 5 gugusan. Dan 5 gugusan ini oleh Sang Buddha disebut sebagai pembunuh. Ini penting. Inilah tadi kenapa saya menyampaikan pada akhirnya
kita diajak untuk memahami diri kita, batin dan jasmani kita yang terdiri dari pancakanda ini untuk kemudian melepaskan kemelekatan terhadap pancakanda. Mengapa? Karena pancakanda ini pun dikenal, disebut sebagai pembunuh yang berbahaya. Kenapa dikatakan pembunuh? Karena kalau salah satu dari kanda ini, gugusan ini bermasalah, empat-empatnya juga kena masalah. Mudahnya adalah secara umum, kalau jasmani kita bermasalah, perasaan juga bermasalah. Persepsi juga bermasalah. Bentuk-bentuk pikiran yang muncul juga bermasalah. Kesadaran kita pun juga kesadaran tentang pengalaman jasmani, perasaan, persepsi, pikiran yang bermasalah. Dan demikian pula, ketika perasaan bermasalah, jasmani kita juga bermasalah juga. Ketika orang mengalami perasaan yang tidak menyenangkan, jasmani juga menjadi tegang. Berbagai macam penyakit bisa muncul. Persepsi, karena itu juga mengikuti apa yang dialami. Nah, jadi gambaran batin kan mengikuti apa yang dialami, juga artinya bermasalah. Bentuk-bentuk pikiran yang muncul juga ikut bermasalah. Kesadaran juga bermasalah. Jadi masing-masing gugusan ini menjadi pembunuh. Pembunuh dari empat lainnya. Dia membunuh dirinya, membunuh empat lainnya. Belum lagi, kalau kita melihat apa yang sebenarnya membuat kita menderita. Ketika seseorang tidak mempraktikkan meditasi, tidak memahami Dhamma, secara umum manusia itu mempunyai satu kebiasaan untuk melihat bahwa yang menyebabkan seseorang menderita atau bahagia adalah karena objek luar. Itu kebiasaan kita. Sehingga dari kebiasaan untuk melihat bahwa yang membahagiakan, yang membuat menderita diukur dari objek luar, dampaknya adalah ketika seseorang mendapatkan penderitaan, ketika seseorang mengalami duka, ia mencari-cari kesalahan di luar dirinya. Mencari kambing hitam. Diibaratkan seperti melihat kutu di tengah lautan, terlihat dengan jelas, tetapi gajah di kelopak mata tidak kelihatan. Melihat kesalahan orang lain yang begitu kecil kelihatan, kesalahan diri sendiri yang begitu besar tertutupi. Ya kalau gajah di depan kelopak mana bisa dilihat. Nah jadi demikian, kita terus melihat keluar. Tetapi ketika kita melihat ke dalam, mulai kita melihat ke dalam dengan bermeditasi, yang memang kita dianjurkan untuk senantiasa melihat ke sini dan sekarang, berkenaan dengan diri sendiri, barulah kita akan paham. Ternyata semuanya tergantung pada diri sendiri. Saya ingat ada seorang guru meditasi yang beliau selalu mengatakan begini, satu hal yang harus menjadi modal siapapun untuk melakukan citta bawana adalah menerima bahwasanya kita ini adalah imperfect beings. Kita ini adalah orang yang tidak sempurna. Jadi melihat ke dalam diri kita itu bukan melihat bahwa kita itu sempurna.
Justru melihat bahwa kita itu tidak sempurna. Melihat kita itu tidak sempurna bukan berarti untuk membuat kita menjadi down, menjadi pesimis. Tetapi adalah untuk bisa memperbaiki diri. Karena ternyata yang membuat kita menderita adalah diri kita sendiri, bukan yang ada di luar diri kita. Kita terkotori juga karena kita sendiri. Kita menjadi bersih juga karena kita sendiri, bukan dari yang lain. Sehingga dengan melihat demikian pun kita tahu bahwasanya yang mampu menjadi pelindungan bagi kita itu juga masing-masing. Atahi, atano, nato. Diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Kohinato manusia. Bagaimana orang lain, kekuatan lain bisa melindungi masing-masing orang. Nah itu semua adalah kenapa? Melihat ke dalam batin kita, melihat ke dalam jasmani kita. Ternyata banyak hal dalam batin dan jasmani yang sebenarnya adalah imperfect, tidak sempurna. Dan pancakkhanda di sini terutama adalah ketika pancakkhanda masih disertai oleh upadana, itulah yang membuat berbagai macam penderitaan. Upadana adalah kemelekatan. Nah, makanya 5 khandha ini, atau tepatnya sebenarnya pancu padana khandha ini, 5 gugusan yang masih menjadi objek kemelekatan adalah pembunuh. Dengan melihat demikian, dianjurkan agar kita tidak melekati pancakkhanda. Agar kita melihat bahwa pancakkhanda ini sesungguhnya bukan milik. Karena kalau kita menganggap pancakkhanda ini milik, jasmani adalah milik, maka kita bisa mengatur. Jasmani harus sesuai dengan keinginan kita. Kalau perasaan ini adalah milik, kita pun juga bisa mengatur. Perasaan harus sesuai dengan keinginan kita. Tetapi ternyata tidak bisa. Inginnya mendapatkan perasaan yang bahagia, tetapi yang menderita juga akan datang. Kalau sanya adalah milik, berarti kita bisa mengatur. Ternyata gambaran-gambaran batin yang muncul dalam batin kita tidak semuanya menyenangkan, tidak semuanya kelihatan indah. Ketika ingat dengan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, muncul gambaran-gambaran yang tidak menyenangkan, muncullah trauma, muncullah ketakutan, muncullah kegelisahan. Dan itu bisa muncul. Tidak bisa kita kemudian mengatur sesuai dengan keinginan kita. Demikian pula adalah sangkara. Maunya kita adalah yang muncul yang baik-baik saja kan. Begitu duduk meditasi maunya ketenangan muncul, kedamaian muncul. Tapi ternyata pikiran yang bergejolak, pikiran yang mengembara, yang gelisah, yang tidak mau beristirahat, itu juga muncul. Tidak bisa diatur. Dan karena hal itulah maka tidak layak, tidak patut bahwasanya 5 gugusan ini dianggap sebagai milik. Makanya Sang Buddha juga pernah menyampaikan dalam khutbahnya, bagaimana 5 gugusan ini hendaknya dilihat sebagai bukan milik. Seperti misalnya, ada seseorang, karena pada waktu itu Sang Buddha berada di Jetavana, kemudian ada biasa sejak zaman dulu pun juga ada orang-orang yang kadang kerja di wihara, seperti sekarang, anak wihara begitu kan. Nah misalnya di wihara Jetavana ini banyak dedaunan, ranting pohon yang berjatuhan karena sudah tua. Kemudian dikumpulkan, dibersihkan, disapu, dikumpulkan. Setelah dikumpulkan sama anak wihara tersebut atau yang bekerja di wihara, kemudian sampah tersebut dibakar. Ketika melihat demikian, apa perasaan kita?
ketika melihat daunan, sampah dikumpulkan, dijadikan satu, kemudian dibakar. Rasanya bagaimana? Ya, nyaman kan? Biasa-biasa saja kan? Bukan kemudian kita, jangan, itu milikku kan, enggak begitu kan? Ya rasanya ya udah itu sampah, sewajarnya dikumpulkan, dibakar. Bahkan lepas kan, kita malah merasa nyaman kan. Nah seperti itu ternyata hendaknya kita melihat 5 gugusan yang selama ini kita sayang-sayang dianggap sebagai milik, seperti melihat sampah yang dibakar. Artinya ada pelepasan. Ketika ada perubahannya, memang sewajarnya 5 gugusan itu berubah. Tidak dilekati. Dan ketika perubahan terjadi dan pada akhirnya harus ditinggalkan, seperti sampah yang kemudian dibakar, yaitu juga bagian dari sebuah kewajaran. Tidak dilekati. Ketika kemelekatan terjadi, penderitaan muncul. Dan itu akan dapat dilihat ketika seseorang bermeditasi, melihat ke dalam batin dan jasmani. Kan melekat kan? Melekat terhadap salah satu sangkara misalnya, konsentrasi. Maunya konsentrasi terhadap objek tertentu kan? Tetapi kemudian objek-objek lain muncul. Merasa ada gangguan. Merasa diganggu. Padahal ya itu sebuah kewajaran. Dan kalau kita mampu menerima, itulah kewajaran dari sangkara yang berubah-ubah. Itulah kewajaran dari winyana kita. Tidak bisa kita selamanya hanya mempertahankan satu kesadaran. Misalnya hanya kesadaran mata saja, dengan satu objek saja, melotot begini. Kemudian kita tidak mau mendengar. Kita tidak mau melihat objek lain. Enggak bisa. Enggak bisa kan? Sang Buddha saja melihat itu pun hanya mampu selama 1 minggu kan. Minggu kedua setelah pencerahan. Mata tidak berkedip, melihat pohon bodhi 1 minggu saja kan. Setelah itu ya suara mendengar, namanya telinga mendengar. Kesadaran tidak bisa dipertahankan hanya satu kesadaran. Bahkan sebenarnya walaupun kita seandainya melihat saja, seakan-akan hanya melihat saja, tetapi karena objek yang dilihat juga berubah-ubah, kesadaran pun juga sesungguhnya berubah-ubah. Kesadaran mata pun juga berubah-ubah. Apalagi ketika yang dilihat ini muncul tiba-tiba kita melihat karpet, kemudian ada burung terbang. Nah, ada objek burung terbang. Dengan kita melihat itu saja sudah ada perubahan. Kita tidak bisa mempertahankan. Nah, kalau kita inginnya mempertahankan satu hal dengan kemelekatan, maka penderitaan yang akan muncul. Maka pancakanta ini harus dilihat dengan tidak melekati. Pada saat bermeditasi juga demikian halnya. Kita menggunakan objek meditasi tetapi tidak melekatinya. Dan ketika ada objek-objek lain yang muncul, walaupun kita sudah mengupayakan untuk mempertahankan objek utama kita, bukan berarti kemudian kita menjadi marah ketika objek-objek lainnya itu muncul. Dan bahkan ketika kita mampu berdamai dengan objek-objek sekunder yang muncul, itulah bagian dari citta bawana. Tentu berdamai di sini atas dasar kebijaksanaan. Bahwasanya memang tidak ada satupun fenomena yang bisa dipertahankan selamanya sesuai dengan keinginan kita. Itu juga bagian dari karena apa? Melihat perubahan. Nah, penerimaan terhadap apapun fenomena yang muncul itu juga merupakan bagian dari citta bawana. Walaupun dalam penerimaan tersebut juga
bukan berarti kemudian kita menyerah, tidak. Kita tetap mengarahkan batin kita ke arah yang terbaik. Tetapi di saat yang sama juga tahu bahwasanya tidak semua hal yang datang pada kita yang kita inginkan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak semua hal. Karena pada dasarnya semua hal sifatnya adalah berubah. Nah, pancakanda juga dilihat demikian. Sementara yang keenam, pembunuh keenam, tidak lain mengacu kepada nandiraga. Nandiraga itu adalah kesenangan dan nafsu ragawi. Itu adalah pembunuh keenam. Dan nandiraga inilah yang sebenarnya menyebabkan kemunculan dari upadana atau kemelekatan. Artinya setiap kali nandiraga ini muncul, setiap kali kesenangan nafsu ragawi muncul, artinya itu bahwa kita itu sudah dibunuh. Batin kita sudah terbunuh. Karena setiap kali itu muncul, maka muncullah kotoran batin, di situ pula muncul penderitaan. Maka dalam meditasi ini, kita pun juga harus berhati-hati dengan kemunculan nandi, yaitu kesenangan, raga, nafsu ragawi. Raga juga sinonim dengan kemelekatan. Setiap kali ada kesenangan, ada kemelekatan, harus segera dideteksi dan segera pula untuk dilenyapkan agar batin kembali menjadi seimbang. Nah, ketika lari dari 4 ekor ular berbisa, 50 dan pembunuh keenam, nah, seseorang kemudian menemukan sebuah kampung yang kosong. Nah, kampung yang kosong ini tidak lain adalah simbol dari 6 landasan indera. Mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, dan pikiran. Landasan pikiran. Tetapi walaupun itu kosong, ternyata ada para perampok. Yang ketika habis merampok, kembali ke kampung tersebut. Dan ketika kembali ke kampung tersebut, kalau tidak hati-hati, orang yang berada di kampung tersebut, yang kosong tersebut, akan menjadi sasaran pembunuhan dari para perampok tersebut. Artinya apa? Para perampok itu mengacu kepada objek masing-masing dari 6 indera. Yaitu apa? Bentuk, objek dari mata, suara, objek dari telinga, bebauan, objek dari hidung, rasa, objek dari lidah, sentuhan, jasmani, dan berbagai macam bentuk pikiran dari pikiran itu sendiri. Kenapa 6 landasan indera ini dikatakan sebagai kosong? Ya sebenarnya kalau kita perhatikan, kalau hanya sekedar mata saja, mata daging, itu enggak begitu bermasalah. Ya kan? Itu seperti kosong. Tetapi masalah muncul ketika bentuk muncul. Ketika kemudian mata melihat bentuk, masalah kemudian muncul. Di situ muncul apa? Keserakahan, muncul kebencian. Ketika bentuk yang datang itu menyenangkan, keserakahan muncul. Ketika bentuk yang muncul tidak menyenangkan, kebencian muncul. Jadi ketika para perampok ini datang, barulah masalah muncul. Kampungnya mah kosong. Sekedar mata mah biasa. Tetapi begitu ada objek yang kontak dengan mata, barulah berbagai macam masalah itu muncul. Demikian pula sekedar telinga, itu seperti kosong. Tetapi begitu ada suara, muncullah berbagai macam masalah. Lagi enak duduk meditasi, tiba-tiba teman datang membanting asana. Wah, ini teman saya nggak tahu saya lagi tenang, lagi meditasi. Masalah muncul. Nah, jadi yang menjadi masalah itu adalah ketika objek-objek luar itu datang. Oleh sebab itu, dalam hal ini seseorang pun juga harus ketika itu terjadi harus sadar.
ketika 6 indera bersentuhan dengan objek, harus juga disadari, diperhatikan, jangan sampai memunculkan apakah keserakahan ataukah kebencian. Caranya bagaimana? Seperti yang kemarin sudah disampaikan. Kalau bisa dengan cara yang diberikan Sang Buddha kepada Bahya Daruciriya. Titik tidak matang Bawisati. Ketika melihat, yaitu hanya sekedar pengalaman melihat. Tidak memunculkan kebencian ataupun keserakahan. Sute suta matang Bawisati. Ketika mendengar, itu juga hanya sekadar pengalaman mendengar. Tidak memunculkan keserakahan ataupun kebencian. Jadi ketika marah karena suara, sadari bahwa itu hanya sekedar suara semata. Sekedar mendengar semata. Dan toh pada akhirnya juga lewat. Suara sudah selesai, tapi kemarahan masih ada. Padahal yang menjadi pengganggu itu sudah hilang. Tetapi kita menciptakan sebuah yaitu fenomena kemarahan yang dipertahankan. Kan rugi sendiri. Nah, kalau kita bisa melatih demikian, hanya sekedar pengalaman mendengar, sekedar pengalaman membaui, merasakan, bersentuhan, pengalaman berpikir semata, dan di situ tidak akan memunculkan kemarahan, kebencian, ataupun keserakahan. Hanya sekedar pengalaman. Nah, ketika seseorang melihat demikian, dia lari dan menemukan ada sungai besar, tetapi di seberang sana tempatnya aman. Di seberang sini tempatnya tidak aman. Nah, seberang sini yang tempatnya tidak aman, tidak lain adalah karena di seberang sini masih ada Sakaya Ditti. Jadi sebenarnya semua masalah yang muncul berkenaan dengan jasmani, pancakanda, nandiraga, berkenaan dengan 6 landasan indera bersama dengan objek-objeknya disebabkan karena masih ada persepsi adanya Sakaya. Sakaya itu tidak lain adalah aku. Ada persepsi bahwa ada aku, ada diri, ada self. Itu yang menjadi sumber masalah. Maka ketika dikatakan oleh Sang Buddha, ketika ada seorang berumah tangga, Nagulapita, sakit parah, datang kepada Sang Buddha, dinasihati untuk berlatih. Walaupun jasmani saya sakit, tetapi batin saya tidak ikut sakit. Nah, begitu bertemu dengan Bhante Sariputta, dijelaskan apa yang dimaksud dengan jasmani sakit, tetapi batin tidak sakit. Adalah ketika seseorang memahami, mengetahui, dan memunculkan sebuah katakan persepsi bahwasanya tidak ada self. Baik berkenaan dengan jasmani, vedana, sanya, sangkara, dan winyana. Karena selama ada persepsi bahwa ada aku, ada diri, ada self, disitulah sakit yang sesungguhnya itu muncul. Kenapa kita menderita dengan jasmani kita yang mengalami perubahan? Ya karena kita merasa ini milikku. Kita merasa bahwa ada aku di sini. Maka begitu ada perubahan, muncullah penderitaan. Kenapa kita menjadi tidak suka ketika muncul perubahan berkenaan dengan vedana? Ya karena memang ada anggapan bahwa ada aku, ada milik, ada self di sini. Sehingga kita menjadi tidak suka. Dan ketika mendapatkan kebahagiaan, kita menjadi serakah. Karena dianggapnya bahwa ada aku.
Nah, bahaya dari seberang sini ini adalah karena ada sakhaya. Maka ini yang juga harus disadari untuk dilenyapkan. Dan ketika melihat sungai yang begitu besar dan di sana juga harus diseberangi, walaupun banyak bahaya, sungai tersebut mengacu juga kepada diri kita, batin dan jasmani kita. Utamanya adalah bahwasanya kita ini masih diserang oleh banjir kesenangan indrawi, diserang oleh banjir kemenjadian. Kemenjadian itu adalah yaitu bentuk pikiran untuk selalu ada, selalu eksis. Tidak hanya dalam kehidupan yang akan datang, termasuk yang sekarang saja. Kita inginnya tetap ada, tetap eksis. Dan kita juga diserang oleh banjir pandangan. Berbagai macam pandangan itu kita sangat-sangat mudah untuk melekatinya. Termasuk kemelekatan terhadap yang baik sekalipun, walaupun awalnya itu dibutuhkan, pada akhirnya juga ditinggalkan. Kemelekatan terhadap yang baik pun juga pada akhirnya harus ditinggalkan. Karena itu juga menjadi perintang bagi kita. Merintangi perkembangan batin kita, merintangi pembebasan. Yang paling simpel sederhana adalah, misalnya kita punya pandangan, membunuh itu tidak baik. Itu pandangan benar atau salah? Membunuh itu tidak baik. Pandangan benar atau salah? Hah? Ya benarlah. Masa membunuh tidak baik pandangan salah, gimana sih? Benar kan? Itu benar. Tetapi kalau kemudian kita melekatinya, melekati pandangan bahwa membunuh itu tidak baik. Kalau tidak hati-hati. Begitu kita melihat ada orang membunuh, wah kita datang ke sana marah-marah. Ini sesuai dengan dhamma, tidak sesuai. Ini karma buruk. Nanti kamu lahir di neraka, marah-marah ke sana. Malah kita yang jadi korban. Nah, kemelekatan yang terhadap baik pun juga itu menjadi perintang. Maka di toga banjir pandangan, nah di toga itu adalah banjir pandangan dari kata ditya oga. Banjir pandangan ini juga harus kita sadari. Kalau yang baik pun pada akhirnya tidak dilekati, bukan berarti yang buruk boleh dilekati, apalagi yang buruk. Hendaknya tidak dilekati. Dan juga banjir avijja, banjir ketidaktahuan. Jadi banjir bahwa kita itu tidak tahu realitas, kita itu masih terselubung oleh moha. Kita masih digelapkan oleh avijja. Artinya tidak tahu 4 kebenaran mulia. Apa itu dukkha, sebab dukkha, padamnya dukkha, lenyapnya dukkha, jalan untuk memadamkan dukkha, masih gelap. Itu yang juga harus kita seberangi. Kita harus menyeberangi 4 jenis banjir ini. Dengan apa? Nah, dengan rakit. Rakitnya apa? Tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8. Kita harus memiliki pandangan yang benar. Memiliki pikiran yang benar. Kalau orang punya pandangan benar, maka cara berpikirnya juga benar. Memiliki ucapan yang benar. Memiliki perbuatan yang benar. Memiliki cara hidup yang benar. Memiliki daya upaya benar, memiliki perhatian benar, dan dengan kita memiliki 7 hal ini, maka ketika batin menjadi tenang, ketika batin menjadi teguh, maka menjadi keteguhan batin yang benar. Yang tidak lain adalah sama samadhi. 7-8 hal ini harus dikembangkan untuk menyeberangi banjir. Dan ketika seseorang berhasil, maka dia akan mencapai
pantai seberang. Yang tidak lain adalah tempat yang aman, tempat yang mendamaikan adalah nibbana. Tetapi untuk bisa menyeberangi banjir ini dengan rakit jalan mulia berunsur 8, kita harus membuat rakit sendiri. Kita harus menyeberang sendiri. Kita tidak boleh meminta orang lain diwakilkan. Wakil ke orang tua, nanti ya tolong bikin rakit ya, nanti saya tak menyeberang. Nggak bisa, harus bikin rakit sendiri, harus menyeberang sendiri, harus cari aman sendiri. Itulah kenapa Anda sekalian datang ke sini harus bermeditasi sendiri. Meditasi para samnera, latihan para samnera tidak bisa diberikan kepada yang lain. Walaupun kepada anaknya sendiri, orang tuanya sendiri nggak bisa diwakilkan. Yang merasakannya masing-masing. Kalau orang tua kita, mungkin saudara kita ingin merasakannya harus datang sendiri. Harus bikin rakit sendiri, harus menyeberang sendiri baru bisa merasakan. Nah, meditasi ini tidak lain sebenarnya adalah praktik dari jalan mulia berunsur 8. Jadi kalau kita mau mengkaji, meneliti lebih dalam, semua yang kita lakukan, yang para samnera lakukan dalam meditasi ini, itu sudah sangat sesuai dengan praktik jalan mulia berunsur 8. Dan inilah jalan yang membawa kepada tempat yang aman, bebas dari hal-hal yang sifatnya membahayakan. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dan juga bisa diimplementasikan ke dalam cita bawana, pengembangan batin yang kita sekarang melatihnya. Karena waktunya juga sudah jam 10, saya kira tidak perlu ada pertanyaan dan kita lanjutkan dengan duduk bermeditasi. Ya, terima kasih.